Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi akuisisi sistem. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada saya sendiri, Alvina Damayanti, dan teman saya, Alfionita Farah. Pokok pembahasan kali ini yang pertama adalah cara-cara dalam membuat sistem, yang kedua sistem outsourcing dan insourcing, yang ketiga kelebihan pengembangan sistem, dan yang keempat kekurangan pengembangan sistem. Yang pertama adalah cara-cara dalam membuat sistem. Menurut Sutabri, sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Cara-cara dalam membuat sistem sendiri ada 7. Yang pertama perencanaan, yang kedua analisa, yang ketiga desain, yang keempat pengembangan atau programmer, yang kelima testing, yang keenam implementasi, dan yang terakhir pengoperasian dan pemeliharaan. Selanjutnya adalah sistem outsourcing dan insourcing. Menurut Alders dalam bukunya tahun 2001, outsourcing adalah perusahaan yang menyewa jasa kepada pihak ketiga atau vendor untuk mengelola proses bisnis supaya lebih efektif dan efisien dalam pengerjaannya jika dibandingkan dengan perusahaan itu sendiri yang melakukannya. Outsourcing memiliki pengaruh yang kognitif bias dan dapat menjelaskan tentang keputusan yang diambil beresiko. Sistem insourcing sendiri atau pendaya guna sumber daya internal merupakan pemanfaatan tenaga ahli IT dari perusahaan itu sendiri tanpa melibatkan vendor. Selanjutnya adalah kelebihan sistem outsourcing dan insourcing. Kelebihan outsourcing antara lain lebih praktis serta waktu pengembangan sistem informasi lebih cepat, efektif, dan efisien. Yang kedua, risiko ditanggung oleh pihak ketiga. Yang ketiga, biaya pengembangan sistem informasi dapat disesuaikan dengan anggaran dan kebutuhan perusahaan. Yang keempat, mengurangi risiko penghamburan investasi jika penggunaan sumber daya sistem informasi belum optimal. Yang kelima, perusahaan dapat terus fokus pada kegiatan utamanya. Yang keenam, memudahkan akses pada pasar global jika menggunakan vendor yang memiliki reputasi baik. Selanjutnya, dapat digunakan untuk meningkatkan kas dalam aset perusahaan. Kemudian memfasilitasi downsizing sehingga perusahaan tak perlu memikirkan pengurangan pegawai. Yang selanjutnya, kelebihan insourcing. Yang pertama, perusahaan dapat mengontrol sistem informasinya sendiri. Kemudian biaya untuk bekerja dalam perusahaan lebih kecil daripada pekerja outsourcing. Yang ketiga, mengurangi biaya operasional perusahaan. Yang keempat, high degree of control. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk melihat secara keseluruhan dari proses. Selanjutnya, lebih ekonomis dalam hal ruang lingkup dan ukuran. Yang selanjutnya adalah kekurangan sistem outsourcing dan insourcing. Yang pertama adalah kekurangan outsourcing. Umumnya biaya relatif mahal meskipun dapat dilakukan negosiasi dalam hal biaya. Terdapat kekhawatiran tentang keamanan sistem informasi karena adanya peluang penyalahgunaan sistem informasi oleh vendor, misalnya pembajakan atau pembocoran informasi perusahaan. Selanjutnya ada peluang sistem informasi yang dikembangkan tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang selanjutnya transfer knowledge terbatas karena pengembangan sistem informasi sepenuhnya dilakukan oleh vendor. Selanjutnya relatif sulit untuk melakukan perbaikan dan pengembangan sistem informasi. Dapat terjadi ketergantungan terhadap konsultan. Kemudian kekurangan insourcing yaitu perusahaan perlu memperhatikan masalah investasi dari pengembangan sistem informasi. Jangan sampai memakan waktu terlalu lama yang akan memangkas biaya yang lebih tinggi. Kemudian membutuhkan investasi yang cukup tinggi. Supplier yang berpotensi memberikan produk dan layanan yang mahal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.